open this presentation today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. All my dear friends and the Honorable Mansur Ibadur Rahman as the lecturer of teaching English as a foreign language course. So first of all, let me introduce our group. So we are from Group 1 and it includes me, Dida Vidya, as a moderator today, and there is Ani Cipaka, Juzbanaya, Gani as a presenter, and there is Anggun Klisida, Siti Hoyruna Bisa, and Orchidella as camera woman. So, for Mas Gani as presenter, time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasanya campur aja biar semua paham. Here, I wanna present about teaching, reading, and speaking. The first one, in first slide, okay, there is the definition. Here, you can read, ya, kalian bisa baca. Ini definition of teaching, reading. Tak beri waktu, baca dulu. Silahkan dibaca. Alvina jangan lihat saya baca. Menutupin. Oke, permisi. Oke, sudah? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi about teaching reading. Intinya, kalian pasti paham lah ya bagaimana apa itu teaching, apa itu pengajar. Sudah berulang kali dijelaskan. Apa itu reading, bahkan ada matkulnya sendiri, intensive reading. Apa itu speaking, sudah ada intensive speaking. Pastinya kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan ini. Langsung saya ke intinya aja. Yang pertama ada core process. Nah, di situ tuh tujuannya apa? Helping learners construct meaning from written text. Nah, membaca itu membantu siswa untuk mengkonstruksikan apa yang dimaksud dari tulisan atau dari teks. Oke, itu tujuannya membaca. Oke, terus yang kedua ada namanya key skill development atau manajemen atau mendevelopkan skillnya, skill kuncinya ya. Yang ada di situ ada decoding, ada vocabulary, fluency and comprehension. Perlu dijelasin contoh apa? Hah? Perlu. Sebenarnya Mbak Oce lebih tahu sebenarnya materi ini. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi untuk sekarang step by step aja dulu. Yang ketiga ada nature, ada emang nature-nya kayak gitu apa? What's meaning good? Kalau nature kayak kebiasaan apa? Behavior kan? Ya. Terus an interactive process where readers actively engage with the text. Membiasakan itu para pembelajar atau para siswa ataupun para murid itu interaktif melalui proses yang interaktif dengan apa? Dengan teks, dengan cara apa? Membaca. Pastinya. Yang kedua ada definition of teaching speaking. Kalau prosesnya di sini itu mendevelopingkan atau belajar, siswa itu belajar tentang kemampuan untuk berkomunikasi, learners ability to communicate ideas, feelings, and information orally. Jadi bagaimana seorang siswa itu mampu atau dapat mendevelopingkan ataupun apa ya develop itu, memanajemen bagaimana dia itu have a good public speaker, bagaimana dia itu mempunyai cara berbicara baik, apalagi di halayak umum, di depan kelas ataupun dimanapun dia berada. Entah
communicative competence for real life interaction. Tujuannya itu dia tadi yang saya sebutkan, bahwasanya agar dia itu berkompetensi dalam interaksi di dunia nyata, entah itu forum diskusi, belajar dan mengajar ataupun yang lainnya. Aspek kuncinya apa? Ini fluency, accuracy, pronunciation. Nah, ketepatan pronunciation itu pengucapan bagaimana dia berbicara, itu apa enggak, and interaction skill, bagaimana para siswa ataupun pembelajar ini tadi berinteraksi dengan khalayak umum, dengan audiensnya. Ya, Alvin. Nah, saya sedang berinteraksi dengan Alvina di sana seperti itu. Berinteraksi. Nah, itu membutuhkan skill. Beneran. Oke, definisi kita harus selesai, semuanya paham atau enggak? Lala, Dio yang tidak memperhatikan paham? Good. Next slide. Selanjutnya ada objektif. Objektif dibagi menjadi dua. Tiga. Saya nggak lihat, maaf. Ada kognitif, linguistik, dan juga komunikatif and affective. Nah, objektifnya dalam pembelajaran ini tadi, saya akan jelaskan sedikit. Kita sebagai objek pembelajaran, kita itu kan mungkin 5 sampai 6 tahun ke depan bakal jadi guru. Amin. Meskipun gajinya di bawah gitu kan. Meskipun tidak terlalu sejahtera, tapi tujuan kita selalu mulia. Nah, di sini secara kognitif itu kita sebagai objek yaitu guru itu bisa to provide textual scaffolding. Kalian sudah tak paham kan beberapa kali dosen lain berbicara dengan tentang scaffolding ini. Paham nggak? Scaffolding. Apa yang dimaksud dengan scaffolding kalian paham? Siapa yang bilang paham? Oke, coba Juwita dari bilang paham. Bilang kan? Siapa yang bilang paham? Sayu. Coba saya scaffolding secara umum aja. Mendampingi murid, membimbing, tidak membiarkan dia belajar sendiri. Oke, intinya adalah membimbing murid untuk mencapai tujuannya. Nah, seringkali dirasakan siswa itu kalau tentang speaking ini kita bicara speaking ataupun reading, itu seringkali siswa itu bingung, apalagi ada di masa-masa pertumbuhan mereka antara SD ataupun SMP. Bingung ketika reading apa yang mereka harus mulai baca. Mereka mulai baca ini dari mana? Terus kalau speaking, saya ini mau ngomong apa? Itu pasti siswa pernah mengalami. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal yang sama di sini. Jadi kan pernah mengalami kayak aku pengen baca nih, tapi aku mulai baca dari mana? Pernah mengalami nggak? Anda? Oke. Pasti ada pernah di fase itu. Dan tugas di sini kita sebagai guru itu sebagai tangganya atau scaffoldingnya membantu membimbing murid ini tadi, memberikan stimulus, memberikan ide ataupun memberikan kisi-kisi apa yang akan mereka lakukan. Mungkin itu entah kisi-kisi ataupun ide untuk mereka berbicara. Ayo coba kamu berbicara di depan kelas tentang asal-usul Banyuwangi. Nah, membimbing, oke? Apa membaca? Ada siswa tanya, ibu saya pengen belajar tentang politik di Indonesia. Oh, coba kamu baca bukunya Karl Marx ya. Nah, itu agak menyesatkan sebenarnya. Tapi kan ada tahapan, oh coba kamu ulik dulu sejarahnya, baca buku ini, baca buku itu. Nah, itu kita guru sebagai objektifnya yang membimbing. Yang kedua itu to foster critical analysis. Nah, kita sebagai guru pastinya tidak hanya membimbing mereka, tapi juga menganalisis kemampuan mereka. Ya Pak? Pastinya. Bahkan Mas Sobi pun ataupun dosen-dosen yang lain seringkali menganalisis kita
kita bagaimana kemampuan dia belajar, bagaimana kemampuan itu belajar, mereka belajar dan sebagainya. Itu mereka analisis. Nah, tujuan kita itu membimbing, mengingat dan menganalisis teks tersebut. Nah, teks ini cocok nggak ya dianalisis? Tidak hanya cuma siswa tapi juga bacaannya. Mungkin siswa si A, contoh kita ambil A. A itu pintar banget dalam hal matematika. Analisis, cocoknya kita berikan bacaan apa ya? Oh, kita kasih bacaan rumus-rumus das. Kita kasih bacaan mungkin buku tentang matematika. Karena dia pintar matematika. Karena kita menganalisis itu. Ini anak ada suka banget seni. Dia pandai melukis. Terus dikasihlah buku tentang melukis, bagaimana cara melukis, bagaimana cara ini itu. Dengan tidak langsung kita itu menganalisis itu semua. Itu untuk mengembangkan critical thinkingnya mereka atau murid ini tadi. Tujuannya itu. Yang kedua ada linguistik. Ini kognitif dalam bentuk kognitivitas. Yang kedua itu ada linguistik. Linguistik itu yang pertama to break vocabulary, oke, bridge vocabulary. Oke, aku nggak tahu. Saat mereka membaca, murid-murid, sampai kita kembali ke example awal. Biasanya setelah kita sebagai pendamping yang men-scaffolding mereka, terus kita analisis mereka. Setelah itu juga mengajari sebuah kata ataupun sebuah kalimat-kalimat yang baru bagi telinga mereka, mungkin baru mereka baca saat itu, karena bacaannya seringkali tambah berat kan pasti gitu. Nah, itu kita tahu arti, kita beritahu arti kata itu, terus itu ayo coba gunakan dalam bentuk-bentuk saat bicara. Nah, ini ada kaitannya ketika reading dan speaking, itu ada kaitannya. Nah, ketika dia udah biasa berbicara, oke, mungkin kalian di sini semua sebelum kuliah jarang banget dengar kata tesis, betul. Tapi setelah kuliah, kalian sering banget kan baca tesis, ya kan? Akhirnya ketika kalian berbicara pun, bahkan kata-kata itu muncul dengan sendirinya. Tesis itu loh. Lah, aku kan ngambil tesis ini. Nah, sadar nggak kalian? Nah, itu tuh tugasnya seorang guru sebagai membimbing ini tadi, agar kalimat atau kata-kata yang baru mereka dengar itu bagaimana dia tahu maknanya, tahu cara menggunakannya, cara untuk ngomongnya, itu agar mereka tahu. Terus yang kedua, itu model contextual grammar. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya daripada kita. Nah, kita itu sebagai guru ataupun objek bagi murid-murid kita, bagi murid-murid kita, kita harus bisa, daripada kita mengajar grammar yang membosankan di papan tulis ini grammarnya gini membosankan kan pastinya. Mungkin bagi kalian kebanyakan juga membosankan. Bagaimana itu dirubah kita menjadi modelnya? Kita yang selalu menggunakan grammar itu, kita kenalkan ke murid-murid kita, ini grammarnya, cara bacanya ini. Biasakan menggunakan bahasa Inggris yang sesuai dengan standar British or American style, kayak gitu, sesuai dengan grammarnya. Kita menjadi model kontekstualnya. Terus yang ketiga, communicative and effective. Nah, yang pertama itu ada to create interactional space. Oke. Tujuan kita merancang bentar. Nah, kita sebagai guru juga harus menciptakan
interactional space atau ruang berinteraksi bagi murid-murid kita. Nah, bagaimana sebelah itu murid-murid ini yang kita murid-murid ya sudah murid-murid teman-teman sekalian di sini ada yang berinteraksi itu bagus banget karena ada space untuk berinteraksi bagi mereka. Ngomongin materi apa yang sudah dijelaskan di depan itu space, interactional space. Akhirnya bacaan yang mereka baca itu, apa yang mereka baca, apa yang mereka mungkin tulis itu tidak hanya sekedar selesai di situ, tapi juga diinteraksikan di sesamanya. Sesama murid berinteraksi bersama kayak, oh tadi aku baca ini loh, oh iya kan, aku lo baca ini, gini. Kita sebagai guru atau sebagai objek, kita harus menciptakan ruang yang seperti itu agar komunitas dalam kelas kita ngomong dalam kelas ya itu tetap hidup dan nggak mati. Oke, yang selanjutnya itu lower speaking anxiety. Nah, untuk mengurangi anxiety dalam berbicara, pastinya kalau speaking itu ketakutan masalah terbesar dalam speaking, apalagi di depan kelas kayak gini itu adalah anxiety. Itu pasti semua orang mengalami pernah di masa itu. Anxiety itu paling sering rasa takut. Kalau aku salah gimana? Kalau aku ini gimana? Nah, tujuan kita sebagai guru itu mengurangi itu semua. Ayo kamu bisa dorong mereka, jadikan mereka kita itu sebagai scaffolding bagi mereka, bantu mereka, dorong. Ayo kamu bisa. Salah itu wajar, keliru itu wajar. Boleh keliru, nggak apa-apa keliru. Bisa diperbaiki. Yang nggak boleh itu cuma satu, tidak mencoba, tidak melakukan itu. Oke, next slide. Ada approach. Ini materi yang agak berat. Oh ya, dari coba slide sebelumnya. Kalian paham dengan ini semua? Paham. Ya, ini tugas kita posisinya sebagai guru lah ya, ngapain? Di sini ada next slide-nya ada approach. Kita jelaskan sedikit apa itu approach. Approach itu seperti sebuah cara ataupun prinsip dasar kita dalam mengajar bahasa. Ya, yang menciptakan ruang interaktif. Oke, apa itu approach? Jijik. Terlalu interaktif. Oke, approach itu tadi saya jelaskan ulang ya. Approach itu adalah cara atau prinsip dasar dalam mengajar bahasa. Bagaimana metode apa yang akan digunakan atau cara bagaimana kita mengajar nanti dalam kelas itu. Di sini ini hasil buah karya dari Arti. Ya, pasti yang membuat ini kan Dinda ya. Nah, ada 3 di sini. Aslinya banyak banget metode atau approach yang bisa digunakan, tapi di sini diambil 3 yang paling sering ya. Paling sering digunakan. Ada CLT, DBLT, CBL, dan intensif atau output. Oke, yang pertama CLT, Communicative Language Teaching. Communicative Language Teaching itu berfokus menggunakan bahasa sebagai real communication. Belajar bahasa tidak hanya belajar di atas kertas, tidak hanya membaca itu cukup dalam belajar bahasa itu tidak cukup. Tapi bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, itu inti dari CLT. Para peserta didik itu dibiasakan untuk berbicara dengan bahasa yang sedang diajarkan. Kalau bisa bahasa Inggris, oke, of course, know with English, ya, kayak itu membiasakan diri seorang pelajar untuk menggunakan bahasa. Itu inti dari CLT. Student read a short text and discuss it with the teacher and testmates without question and answer. Jadi itu contohnya ya, ataupun cara penerapannya. Jadi siswa itu hanya diberi sedikit teks, anggapnya selembar teks percakapan ataupun teks deskripsi. Setelah itu mereka itu diminta untuk menjelaskan ulang, entah itu di guru, entah
ataupun mereka itu berdiskusi dengan sesamanya dan membiasakan menggunakan bahasa Inggris pastinya. Kali ini kita lagi teaching English ya. Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang sering digunakan. Karena ini saya sebutkan satu contoh. Saya pernah bertemu anak yang namanya Faris. Itu salah satu tamu dari trip saya. Umurnya masih 12 tahun, kelas 6 SD. Tapi dia itu fasih banget bahasa Inggris. Sampai-sampai kalau dia bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia, itu malah terkesan kayak bule lagi ngomong bahasa Indonesia. Karena tiap hari dia itu latihannya CLT ini tadi. Dia pakai sekolah di Yogyakarta, namanya sekolah apa saya lupa. Pokoknya sekolah tipe asrama yang di situ 24 hour itu nggak boleh pakai bahasa selain Inggris. Dan dilatih selama 6 tahun. Bayangin bagaimana dampak dari CLT ini tadi kalau penerapannya benar-benar tepat. Anak umur 12 tahun masa kalah sama anak kecil? Tahan gitu. Udah kecil udah pintar Inggris. Itu sebagai contoh kan. Itu ada studi kasusnya saya udah. Mungkin yang sering start story saya itu ada. Yang kedua TBLT. Yang kedua itu TBLT atau CBL, Task Based or Content Based Learning. Content Based Learning. Ini lebih ke pendekatan yang fokus menyelesaikan tugas yang bermakna. Contohnya kalian diberi materi, begitu ngerjain tugas sebatas hanya teori, itu CBL atau TBLT tadi. Nah, oke, mungkin itu aja. Cukup nggak? Terus ada ekstensif ataupun output. Kalau intensif ataupun output ini yang fokus hanya kelancaran mereka beroutnya atau yang apa yang bisa dikeluarkan atau yang dihasilkan dari pembelajaran itu. Semakin sering ini siswa berbicara ataupun membaca tentang bahasa Inggris, maka outputnya juga akan seperti itu. Itu approach extensive atau output. Pokoknya mengedepankan tentang outputnya lah. Entah bagaimana itu cara mereka belajar, entah itu dengan cara membaca ataupun menulis ataupun berbicara. Pokok outputnya bagus, itu udah bagus. Oke, next. Nah, ini ada metode yang digunakan, yang saya tuliskan di sini itu yang rata-rata digunakan lah, yang paling banyak digunakan. Strateginya atau metodenya itu adanya LRG, listen, read, and discuss. Pertama siswa disuruh mendengarkan, listen, disamping dengan membaca. Apa yang mereka dengarkan itu sama dengan apa yang mereka baca. Akhirnya dapat dua kesimpulan, mereka bisa mendengarkan bagaimana pengucapannya, serta dia bisa membaca bagaimana tulisannya. Setelah selesai itu semua, nanti setelah itu ada namanya diskusi, mendiskusikan apa yang telah dipelajari ini atau yang dipelajari sebelumnya. Gitu. Inti dari pembelajaran ini bisa dibaca the three core elements. Ada listen, to listen, a brief introduction or lecture from the teacher to get an overview and make prediction about the text. Jadi karena dia terbiasa mendengarkan perihal tentang bahasa Inggris, dia itu bisa kayak memprediksi, oh ini tulisannya gini, oh ini bacanya gini. Juga ini jangan bahaskan. Student read the text to find key points and concept meaning. Nah, itu hampir sama. Bagaimana siswa dibiasakan membaca agar mendapatkan kesimpulan ataupun kata kunci atau kalimat kunci dalam satu kalimat atau satu paragraf. Terdiskus ini yang paling penting, melatih speaking mereka. Sebenarnya diskus itu tidak hanya melatih kemampuan critical thinking, enggak. Juga bagaimana siswa itu mengelola tata bahasanya, bagaimana dia itu mengeluarkan kalimat-kalimatnya, itu juga diuji dalam diskusi. Karena kalau di diskusi yang sangat
ataupun salah sungguh, kesalahan kata ataupun kalimat itu jadi pengaruh yang besar terkadang ya seperti itu. Next, oke, ada di sini implementation atau pengaplikasian implementation. Oke, saya belum ini. Implementation of teaching, reading, and speaking. Yang pertama ada pre-PAS. Pre-PAS itu tahap persiapan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca ataupun berbicara, atau pre-fase sebelumnya. Fase sebelum pre-PAS. Yang pertama kita sebagai guru itu activating student background knowledge. Kita harus mengetahui bagaimana latar belakang siswa tersebut. Nomor 2, introducing the topic and key vocabulary. Yang kedua itu memperkenalkan atau mengenalkan topik ataupun keywordnya atau kata kuncinya yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ini dalam mata guru ya, dalam mata kita sebagai guru. Yang ketiga, prepare student before reading and speaking activities. Ya, kelayakan itulah memprepare atau mempersiapkan murid sudah siap belum apa enggak, sudah siap belum diajak belajar, sudah siap belum diajak membaca dan sebagainya. While PAS atau proses tahap inti pembelajaran lah, tahap inti lah saat belajar. Yang pertama student read text ya. Pertama student dulu ini ada teks nih, ada topik nih, coba baca. Nomor 2, identifying important information and making ideas. Terus mengidentifikasi informasi yang penting dan juga paragraf utama atau ide utama dalam satu teks itu. Nomor 3 ada discussing and understanding the content of text. Terus itu mendiskusikan, terus memahami apa isi dari teks tersebut. Nomor 4 ada engaging in speaking activities based on the reading material. Terus itu mencoba menjelaskan ulang, terus itu menggunakan public speaking murid untuk ayo jelaskan ulang bagaimana apa yang telah dipelajari, apa yang telah dibaca dan sebagainya. Terus yang ketiga ada post-text atau tahapan yang setelah siswa itu memahami bacaan yang mereka baca. Yang pertama ada student express dan understanding to speaking. Jadi para murid itu bisa mengekspresikan ataupun menerjemahkan ataupun mengaplikasikan teks tersebut menjadi omongan ataupun jadi bahasan. Nomor 2, participating in presentation, discussion, debates, and oral plays. Nah, biasanya kalau siswa itu sudah memahami teks, dia tahu teksnya isinya apa, tahu bagaimana isinya, dia dapat menyimpulkan bagaimana, dia itu akan berpartisipasi dalam jika ada debat, diskusi ataupun role play. Contohnya gini, kami di sini sudah presentasi, saya yakin yang akan bertanya nanti yang cuma yang menyimak, yang tidak menyimak tidak akan bertanya karena tidak akan paham. Oke? Oh ya, sudah seperti itulah. Terus nomor 3, update information gained from the text in meaningful communication. Mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari teks, from the text ya, yang diperoleh dari teks, itu menjadi pembicaraan yang sangat berisi ataupun berat. Contoh nih, habis makul, aku sama Vio, yuk, ayo coba kita diskusi lagi ya. Gimana sih pembelajaran tadi gini-gini? Oh, papamu kayaknya akan gini-gini, oke. Terus feedback yang didapatkan. Nah, feedback yang didapatkan. The teacher provides feedback on student performance. Teacher itu atau guru itu memprovide lah bagaimana feedback itu. Feedbacknya apa coba bagi kamu? Kamu telah membaca nih. Balik ke topik awal ya, kamu udah membaca tentang sejarah Indonesia yang disembunyikan gitu. Apa feedbackmu? Dari membaca itu? Oh, saya jadi tahu Pak tentang bahasanya reformasi 98 itu gini. Oh ya, oke, selesai. Itu kita dapat feedback Pak. Student reflect on their learning process by
akan merefleksikan ataupun merefleksikan lah dalam proses belajar mereka. Pengetahuan mereka sangat luas. Terus ada yang ketiga, evaluating reading comprehension and speaking skills. Ya itulah evaluasi bagaimana perkembangan mereka dan sebagainya. Next slide. Example activity udah aku jelasin lah ya, example-nya kayak gimana dari tadi. Terus assessment of teaching or reading. Assessment of teaching reading. Di sini ya bisa dibaca lah. Mungkin ini cuma contoh-contoh kayak tadi, kayak assessment techniques, multiple choice ya, kayak bagaimana kita mendapatkan feedback tersebut gitu loh. Entah itu tanya jawab. Ini. Anda paham? Nah, itu kan assessment, bagian dari assessment. Terus ini ada true or false question. Karena CLT tadi mengedepankan membaca apa mendengarkan? Hah? Nah, itulah. Short answer question. Paham Mas? Nah, itu short answer. Ada summarinya. Biasanya yang sering itu salah satu lah kayak ayo coba buat kesimpulan dari teks tersebut. Terus identifying main agent, udah tahu lah ya bagaimana cara untuk assessment bisa di. Next slide. Next, ya ini yang aku jelasin bersama. Itu langsung contohnya. Next. Next. Ya. Terus. Ini. Nah, importance of assessment. Nah, pentingnya assessment ataupun assessment itu tujuannya apa? Kita study progress. Kita jadi tahu progresnya siswa itu bagaimana. Oh, kira-kira siswa kelas itu paham mengurung. Nah, itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kelemahan. Ini tadi. Terus provide feedback for improvement. Ya juga. Ya kita mencari feedback yang bagus lah dari mereka. Terus yang poin terakhir ini paling penting bagi guru-guru, saya rasa help teacher adjust teaching strategy, bisa membantu guru mengubah ataupun memodifikasi bagaimana cara mengajar mereka di kelas. Contohnya gini, satu semester pakai whiteboard kayak tulis-tulis gini, oh kayaknya siswa kurang bersemangat ya, bisa menjadi evaluasinya para guru. Oh coba semester depan kita buat pembelajaran bahasa itu menjadi kayak gini, kita pakai lagu, kita pakai ini. Nah siswa kan pasti lebih excited. Next slide. Nah, kita udah masuk ke conclusion. Alhamdulillah. Conclusion di sini dicirikan dari baca sendiri lah ya. Intinya pokoknya paling inti pembelajaran. Teaching, reading, and speaking should be integrated because these two language skills support each other in developing students' communicative competence. Effective instruction requires a communicative approach, meaningful learning activities, and a structured process consisting of pre-will and post-activity stages, interactive methods, authentic tasks, and continuous assessment. Students can improve their reading comprehension, critical thinking, speaking fluence, and obedience in communication. Therefore, integrating reading and speaking instruction helps learners use language more effectively in real-life situations and achieve better language learning outcomes. Jadi intinya ya pembelajaran bahasa itu penting bagi kedua belah pihak juga. Ya saya rasa guru juga penting, murid juga penting. Oke guys, give applause. Saya kembalikan, terima kasih saya kembalikan ke Indra. Okay, thank you Mas Denny for explanation this material, and thank you guys for your attention. So we move to discussion section. So anyone want to ask a question or have an opinion? Okay, first Ayu. Question for me.
Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran speaking dan reading? Oke, langsung jawab apa kamu dulu? Langsung sih. Oh ya, jawab. Diskusi dulu lah. Oke, jawab. Kelemahan apa? Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh guru ketika mengajar speaking dan juga reading? Izin menanggapi ya Sayu. Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh para guru dalam pengajaran bahasa itu miscommunicating antara guru dan juga murid. Itu yang paling sering terjadi dalam pembelajaran bahasa. Miskomunikasi. Contohnya gini, terkadang para siswa itu enggan ataupun malu untuk bilang saya tidak paham. Dan guru pun salah di sini. Tidak hanya murid yang saya salahkan, tapi guru juga salah. Tidak memahami muridnya yang bahwasanya tidak paham ini tadi. Tidak paham kok muridnya tidak paham. Contohnya begini. Oh, tak perhatiin akhirnya menengahin kok jojo iso. Padahal dia nggak bisa. Itu ada miskomunikasi. Yang pertama. Yang kedua, terkadang pembelajaran bahasa ini kalau tidak dikemas secara baik, tidak dikemas secara bagus oleh guru, pembelajaran bahasa, apalagi speaking, apalagi reading, nah reading yang saya tekankan itu menjadi sangat membosankan. Akhirnya siswa itu juga malas untuk belajar reading dan juga speaking, apalagi speaking yang salah satunya itu mengorbankan anggap aja harga diri mereka lah. Maju di depan kelas ngomong di banyak orang. Itu loh bagi sebagian orang ataupun murid itu hal yang sangat menakutkan bagi mereka, hal yang sangat memalukan bagi mereka. Dan kadang-kadang guru juga misunderstanding ini tadi. Mungkin itu aja. Anggun sama Dinda kan nambahin. Oke. Jadi Mbak Sayu, di sini tuh kan apa namanya itu kita ambil salah satu matkul yang ada di sini tuh. Kalian tahu extensive reading kan? Misalnya nih, kesalahan yang biasanya dilakuin guru itu kayak misal buat minggu ini kita baca teks ini dulu dan minggu selanjutnya kita tujuannya kita harus bisa menjelaskan kembali. Namun waktu di minggu pertama itu siswanya itu masih nggak paham sama sekali, soalnya cara tanggapnya itu kan berbeda-beda tuh tiap siswa. Jadi ada yang biasanya salah paham terus siap buat baca ulang, tapi yang satunya malah belum siap soalnya nangkepnya kurang. Nah itu yang disebutin Mas Gadi yang tadi itu antara miskomunikasinya tadi, soalnya siswanya juga nggak bilang, gurunya juga nggak ngomong, juga nggak nanya, Seperti itu. Yeah. Mungkin ada tambahan dari Mas Sayu? Nggak mau nanggepin kita? udah jadi Next question number 2. Mohon rek, kurang 2 pertanyaan. Aul bertanya? Enggak paham, sangat-sangat jelas. Apa saya yang bertanya sekarang? oh iya Sangat paham kan katanya? Saya tanya ya, beberapa materi. Pertanyaan kedua dari pemateri. Itu salah satu tujuan dari tujuan pembelajaran kita. Oke. Oh, apa bahasanya? Mungkin Oke, ya perkenalkan nama saya Rizky. Mungkin kalian kan calon sebagai teacher kan? ya. Langkah apa yang kalian nantinya terapkan ketika kalian jadi seorang guru? Misalnya bahas reading sama speaking. Oke. Nah, langkah-langkah apa yang kalian terapkan ketika kalian jadi seorang guru siswa? Agar siswa itu, nah kebanyakan apa yang kita sama saya tadi, kesalahannya kan ketika seorang guru sama seorang siswa kan sama-sama salah. Nah, gimana cara seorang guru itu mengevaluasi supaya siswa itu benar paham dan guru itu sekian terima. Oke, terima kasih. Mau saya jawab ya. Pertama kita lihat dulu siswanya itu seperti apa. Misalnya
gen ya. Sekarang kita ngomongin antara Gen Z sama Gen Alpha besok itu. Soalnya dua gen itu kan memiliki pemikiran yang sangat berbeda tuh. Jadi kita lihat nanti kita yang siapa yang mau kita ajar. Atau mungkin yang kita ajar itu masih Gen Alpha atau mungkin masih Gen Z gitu. Malah gen beta. Nah itu. Jadi tiap pelajaran itu juga kita pelajari dulu siswanya kayak gimana, terus mereka juga mau belajarnya kayak gimana. Soalnya modelnya kan metode pembelajaran kan juga beda. Terus kemungkinan besar besoknya di masa depan itu kurikulumnya juga akan berbeda. Nah makanya dari itu persiapan gurunya itu adalah yaitu nyiapin apa yang mereka mau, terus apa yang mau kita ajar dan materi juga apa, terus apa yang mau diminta pemerintah itu juga apa. Mungkin yang lain mau menambahkan? Saya mau menambahi sedikit langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika saya akan menjadi guru kan? Mungkin pertanyaannya menolak ketika kamu menjadi guru. Saya udah pikirin konsep ini bersama Mas Arif Wibowo sebagai mas saya. Dulu saya itu kita Sekolahga itu pengen menciptakan namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat nanti ini adalah langkah-langkah ataupun konsep-konsep yang akan diterapkan yang sebagian besar itu ada di materi ini. Saya lagi memikirkan mensinkronisasi lah barusan dan dapat juga konsepnya itu begini. Kalau ngomongin konsep ya, kita kalkulatin dulu, kita sendirikan dulu nih kira-kira usia yang mana yang kita mau ajar. Satu. Dan anggap saja kita dapat usia di usia emas antara SD ataupun SMP. Kita ambil SMP kan. Ada jeda waktu 3 tahun nih buat ngajar. Bagaimana murid ini dapat pengajaran yang semaksimal mungkin? Itu kita tahapan dari yang paling bawah. Tahapan paling bawah, anggap semua murid meskipun umur segitu, kita anggap gak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Dalam konsep sekolah rakyat gak bisa pembelajaran semua sama sekali. Setelah ini, nanti kita pilih lagi nih. Setelah pembelajaran kita pilih. Oh ternyata setelah diteliti dari 20 siswa itu ada 10 siswa yang sangat pintar. Udah anggapannya dari nilai 1 sampai 100 dia itu di atas 80 lah. Terus di section kedua ada 3 orang nih yang middle. Dia nggak pintar amat tapi juga nggak bodoh-bodoh amat. Kita sendirikan juga. Sisanya ini masih lower ataupun anggapannya nilai itu masih di bawah 50 lah. Kita sendiri juga. Nah, satu kelas ini tadi menjadi 3 kelompok yang dimana itu tujuannya bukan menyendirikan yang pintar sama yang pintar biar makin pintar, yang bodoh sama yang bodoh biar tambah bodoh. Enggak gitu. Tujuannya biar apa? Biar yang pintar ini mendapatkan jatah yang sesuai, porsi yang sesuai dengan mereka. Yang bodoh ini, yang kurang berprestasi ini, yang kurang pengetahuan ini, itu juga tidak mendapatkan porsi yang sama dengan yang pintar. Ketika mendapatkan porsi yang sama, nantinya akan ada ketimpangan di situ. Sing pinter iso, sing gak pinter, ya bu. Sing pinter sing iso nyontek, kan ngono ceritanya. Apa gitu? Nah, setelah dirasa 1 tahun pembelajaran itu mereka semua rata, yang pinter ya stagnan di pinter, yang middle ini sama ke pinter, yang bodoh setidaknya di middle. Baru ini tadi dijadikan lagi 1 kelas di tahun kedua. Tahun kedua kita berikan pembelajaran yang sama, yang kreatif, yang interaktif dan semaksimal mungkin. Baru di tahapan semester akhir atau tahun ketiga itu siswa tidak mendapatkan pembelajaran, melainkan harus menghasilkan sesuatu dari apa yang mereka pelajari di tahun ini. Itu konsep yang saya ajukan dulu ataupun yang kami sama Mas itu tulis. Tapi perkara saya nggak tahu. Mungkin bisa menjawab sedikit dari keluh kesahnya Mas. Bisa? One more question. Last. Elsa, perkenalan. Tadi kan Gani sempat berbicara tentang pembahasan kalau mengenai kalian pernah gak sih bingung kayak mulai
pertanyaannya diajukan ke saya, maka akan saya jawab. Begini, bisa di pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bagaimana murid ini mulai baca dari mana? Gimana pertanyaannya? Coba bilang. Bagaimana? Solusi dari kalau kita mau belajar dari mana? mulai, berarti kamu ini sebagai murid. Iya. Sebagai murid, tanya dulu. Aku mulai belajar dari mana ya Pak? Gitu. Ya, oke. Kamu tak tanya dua hal. Kamu suka apa? Iya. Dalam hal apa ya? Akademis atau gimana? Strategi jualan. Ya apapun itu. Bicara. Yang paling kamu suka dalam hal kehidupan sehari-hari ini. Suka membuat kata-kata apalagi semua tentang about pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Pertanyaan kedua dan terakhir. Kira-kira kalau kamu diberikan suatu cerita, itu mending fiksi apa non fiksi? Fiksi sih. Fiksi. Maka mulai dari Terelie ataupun JS Byron. Bagaimana mengkonfirmasinya itu? Pertama, ini dalam dua pertanyaan tadi, ini kita dapat simpulkan kayak gini. Lihat dulu konfirmasi apa yang murid kita suka. Dengan tanya saya tadi, apa yang kamu suka? Saya suka makanan. Oke. Terus kamu suka fiksi apa non fiksi? Karena apa? Karena dua dunia ini beda banget nanti di akhirnya. Biasanya kalau dimulai dari fiksi, itu berujungnya nanti ke filosofi atau filsuf. Karena mereka itu banyak imajinasi. Maka nanti bacaannya setelah kamu baca C.S. Byron, Terelie ataupun Pramudana Netor yang meskipun ceritanya realistis itu juga fiksi kan, fiksi sejarah. Itu nanti ujung-ujungnya akan ke dunia sofi ataupun filosofi teras ataupun yang lain. Itu udah ketahuan. Nah, yang kedua, kenapa aku tanya apa yang kamu suka? Nah, ujungnya gini, apa yang aku harus mulai baca dari mana? Karena disarankan ini tadi, disarankan oleh guru. Kamu masuk guru enggak? Kalau dari pribadi Selalu manut kan maksudnya. Ibarat aku gurumu, ibarat nih gue aku ya. Aku rekomendasi buku ini. Wah, rekomendasi Pak Ibu, tak coba ah. Dia mulai baca. Kan kamu tanya, bagaimana saya mulai membaca? Ya udah dia itu dapat buku, apalagi kalau misal gurunya itu punya tas dan punya buku banyak gitu, dikasih buku baca kayak cocok, dia baca, udah mulai baca dia, udah selesai. Progres kedepannya nanti baru Pak kayaknya buku ini terlalu berat bagi saya nggak paham. Oh baru bisa diklasifikasikan lagi. Oh mungkin bacaannya masih bukan ini ya, kita coba deh yang agak ringan dikit Terelie. Atau yang lebih ringan lagi apa? Cerita anak-anak, cerita nabi-nabi. Yang penting apa? Mulai membaca selesai. Ya. dari kamu kan saya juga di dunia kayak lingkup pesantren dimana ketika contoh nih ini kan tadi lingkupnya dalam hal akademis atau dalam pembelajaran. Nah ketika kamu tadi kan menjawab ya kayak gimana sih kalau ketika kita mulai bingung mau mulai baca di mana, kamu intinya tadi yang aku tangkap adalah kita mulai dari bacaan yang kita sukai. Aku pernah nemuin nih teman contoh dia suka cerita fiksi itu tadi. Nah ternyata dia stuck di situ. Akhirnya ya udah dia emang suka cerita fiksi tapi ya udah sukanya membaca atau reading tentang fiksi saja. Akhirnya dia tetap Stuck di situ? Iya tidak membaca reading yang lain atau membaca buku pelajaran malah. Jadi stucknya di situ. Nah itu fungsinya guru sebagai scaffolding itu tadi. Bagaimana guru itu membimbing murid setelah bacaan ini coba kamu yang lebih berat, kamu terus berkembang bacaannya jangan stagnan. Itu fungsi dari sebagai guru sebagai scaffolding ini tadi.
Nah, kita nggak juga membiarin dong. Oh, kamu suka baca Terelia ya, kamu stagnan di Terelia. Nggak juga. Setelah itu, setelah fase suka baca buku tadi selesai, Pak, saya sudah suka baca buku. Oke, kamu tak kasih yang lebih berat. Terus mungkin fiksi dulu lah. Fiksinya Sherlock Holmes, detektif. Bacaan berat itu, karena misteri kan, teka-teki, puzzle, pasti berat. Setelah fiksi, coba yang realistis, realita. Nah, fungsi guru itu jadi nggak cuma membiarkan murid, oh ya wes harus seneng maca, nggak ada selesai situ. Oke, tanggapi lagi silakan. Ya, jadi tadi awalnya gurunya itu menanggapi bahwasanya ketika ada kondisi seperti itu pada siswanya, berarti gurunya pertama akan menyarankan Buku yang dia suka. yang dia suka, Ya, suka sampai dia suka membaca. Ya, setelah dia suka baca nih contoh di hal fiksi aja, akhirnya dia nanti akan memberikan rekomendasi kayak dorong secara pelan-pelan. Thank you. Mungkin there is another question. Oke, ayo penutup. Alright guys, our presentation and discussion is over. Thank you for listening us and for your attention. Ini nggak ikut. Oke, kami kelompok 1 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak dari awal hingga akhir. Sekian dari kami.